Cahaya fajar belum menyentuh bumi, namun dapur itu sudah menjadi saksi bisu penghinaan. Aisyah, dengan jemari gemetar karena dingin, menyiapkan sup hangat. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menyambar mangkuk panas itu. Brak! Porselen pecah, sup panas membasahi kaki Aisyah yang telanjang. Ibu Ratna berdiri tegak, matanya berkilat kebencian. Lidah kami tidak serendah masakan kampungmu. Bersihkan dengan tanganmu, sekarang. Aisyah hanya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai yang kotor. Di meja makan, suasana mencekam. Ibu Ratna menyuapi Fahri dengan kata-kata berbisa seolah putranya adalah bayi tak berakal. Aisyah berdiri di sudut, dilarang duduk. Lihat istrimu, Fahri. Kusam, bau asap, dan pembawa sial bagi bisnismu. Bandingkan dengan Linda yang bersinar seperti berlian. Fahri membanting sendok. Ibu benar. Aku menyesal memilihmu, Aisyah. Kau hanya beban. Di balik pintu yang retak, Sisil kecil meringkuk. Ia menutup telinganya dengan boneka lusuh, namun suara bentakan ayahnya menembus dinding jantungnya. Aisyah masuk ke kamar, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Sisil memegang pipi ibunya yang merah bekas tamparan. Ibu, kalau aku sudah besar, aku akan buatkan rumah tanpa ada orang jahat, bisik Sisil dengan suara parau. Ibu Ratna menyelinap ke kamar Aisyah saat ia sedang salat. Dengan senyum iblis, ia memasukkan kalung berlian pusaka ke dalam tumpukan baju Sisil. Sebuah jebakan maut telah dipasang. Pencuri. Ada pencuri di rumah ini, teriak Ibu Ratna sesaat kemudian. Ia menjambak rambut Aisyah, menyeretnya ke ruang tengah seolah Aisyah adalah binatang buruan. Linda datang membawa badai. Ia masuk ke rumah itu seolah ia pemilik sahnya. Dengan sepatu hak tinggi yang tajam, ia sengaja menginjak jari tangan Aisyah yang sedang mengepel lantai. Aduh, maaf. Aku tidak melihat ada sampah di bawah kakiku, ejek Linda. Fahri malah tertawa pelan. Sementara Ibu Ratna memuji ketidaksengajaan itu. Hati Aisyah hancur seancur-ancurnya. Aisyah mencari kekuatan di atas sajadah, namun ketenangannya dirobek paksa. Ibu Ratna menarik mukena Aisyah saat ia sedang bersujud, hingga Aisyah tersungkur mencium lantai. Berhenti meratapi Tuhanmu. Tuhan pun tidak akan menolong wanita miskin sepertimu, teriak Ibu Ratna sambil merobek mukena itu menjadi dua. Aisyah menangis histeris, bukan karena sakitnya, tapi karena harga dirinya sebagai hamba dihinakan. Di gudang berdebu, Aisyah menemukan tumpukan amplop yang sudah robek. Itu adalah surat-surat dari Surya, kakaknya. Di dalamnya terdapat foto-foto Surya di depan gedung tinggi miliknya di luar negeri. Kakak, kau masih hidup? Kau mencariku? Aisyah mendekap sobekan kertas itu ke dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikepung oleh tembok kebohongan yang dibangun mertuanya. Fahri pulang dengan aroma alkohol yang menyengat. Kegagalannya di kantor dilampiaskan pada tubuh ringkih Aisyah. Setiap kata pembelaan Aisyah dibalas dengan tamparan keras. Kau pembawa sial. Sejak menikahimu, hidupku hancur. Fahri menarik Aisyah ke cermin, memaksa istrinya melihat wajahnya yang sembab. Lihat betapa buruk rupanya kamu. Siapa yang mau dengan wanita sepertimu? Rencana terakhir dijalankan. Ibu Ratna membayar seorang preman untuk masuk ke kamar Aisyah saat Fahri pulang. Lampu dimatikan, kekacauan diciptakan. Saat lampu menyala, Fahri melihat seorang pria asing melompat dari jendela. Ibu Ratna berakting histeris, dia berzina di rumahmu, Fahri. Dia mengotori ranjangmu. Tak ada ampun, tak ada tanya. Fahri menyeret Aisyah dengan kasar. Pintu depan terbuka, badai petir menyambut di luar. Sisil yang menangis dipaksa keluar bersama ibunya.
Jangan pernah kembali, atau kubunuh kalian berdua. Pintu tertutup dengan dentuman keras. Aisyah memeluk Sisil di tengah hujan deras. Tubuh mereka menggigil hebat. Dunia terasa berakhir malam itu. Di pinggir jalan tol yang sepi, Aisyah pingsan memeluk Sisil. Tiba-tiba, sorot lampu mobil mewah membelah kegelapan. Seorang pria dengan rahang kokoh dan mata penuh duka keluar. Aisyah? Ya Allah, Aisyah. Itu adalah Surya. Ia menggendong adiknya yang sudah sedingin es. Siapapun yang melakukan ini padamu, mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Desis Surya dengan suara bergetar. 6 bulan berlalu. Aisyah tidak lagi menunduk. Ia kini berdiri di puncak gedung pencakar langit milik kakaknya. Tatapannya tajam, hatinya baja. Pakaian lusuhnya diganti dengan sutra yang memancarkan wibawa. Aisyah belajar bisnis dengan cepat. Dendamnya tidak ia lampiaskan dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang tak terjangkau. Masa lalu sudah mati, Kak. Sekarang adalah waktu untuk perhitungan. Kehidupan Fahri berubah menjadi mimpi buruk. Linda membawa lari semua sisa harta keluarganya setelah memalsukan tanda tangan Ibu Ratna. Rumah mewah itu kini disegel ban. Ibu Ratna terseruduk stroke saat melihat perabotannya diangkut paksa. Ia kini hanya bisa merayap di lantai kontrakan sempit, memanggil nama Aisyah dalam igauannya yang tak jelas. Sisil tumbuh menjadi putri yang cerdas di bawah bimbingan Surya. Ia tidak lagi takut pada suara keras. Namun, luka di hatinya tersimpan rapi, ia tidak pernah mau menyebut nama ayahnya lagi. Ibu, lihat gambar ini. Ini rumah kita yang baru. Pintunya besar, jadi orang jahat tidak bisa masuk, kata Sisil. Aisyah mencium kening anaknya dengan air mata kemenangan. Fahri berakhir sebagai buruh kasar yang dibayar recehan. Setiap hari ia harus mencuci luka borok di kaki ibunya yang kini membusuk karena tidak mampu berobat. Ia harus mengemis makanan sisa di warung pinggir jalan. Rasa lapar dan hina kini menjadi teman akrabnya. Persis seperti yang dulu ia berikan pada Aisyah. Suatu hari, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti di depan pasar tempat Fahri bekerja. Pintu terbuka, dan seorang wanita dengan kecantikan yang mengintimidasi keluar. Fahri ternganga. Itu Aisyah. Wangi parfumnya bahkan mampu mengalahkan bau busuk sampah di sekitar Fahri. Aisyah melewatinya seolah Fahri hanyalah debu yang tak terlihat. Fahri nekat mengejar Aisyah, bersujud di tengah keramaian. Aisyah, tolong ibu. Ibu sakit parah. Maafkan aku hilaf, teriaknya memilukan. Orang-orang melihat dengan sinis. Aisyah berhenti, namun tidak berbalik. Hilaf itu sekali, Fahri. Yang kau lakukan adalah penyiksaan selama bertahun-tahun. Surya muncul di belakang Aisyah. Ia menjepit leher baju Fahri dengan satu tangan. Dulu kau buang mereka di tengah hujan. Sekarang, kau ingin mereka kembali saat kau butuh? Kau bukan laki-laki, kau adalah kutukan. Surya melemparkan sekantong uang koin ke tanah. Ini untuk biaya pemakaman ibumu jika dia mati nanti. Jangan pernah muncul lagi di depan adikku. Aisyah akhirnya mendatangi kontrakan Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia melihat wanita yang dulu menghinanya kini tergeletak tak berdaya di atas kasur tipis yang bau. Ibu Ratna menangis, mencoba memegang tangan Aisyah. Aisyah menarik tangannya pelan. Aku sudah memaafkanmu agar jalanku ke surga tidak terhambat oleh wajahmu. Tapi di dunia ini, kita adalah orang asing. Di sebuah panti asuhan megah yang ia bangun, Aisyah berdiri memandang matahari terbenam. Sisil berlari ke arahnya, memeluk pinggangnya erat. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi air mata kesedihan.
Aisyah menatap langit dengan senyum kemenangan. Narator menutup, Tuhan tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kesabaran yang tulus akan selalu berakhir di singgasana kemuliaan. Sahabat cerita setengah sadar. Kisah Aisyah bukanlah sekadar cerita tentang air mata yang tumpah di atas sajadah. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang dihimpun oleh langit. Seringkali, kita diuji oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung kita. Kita dihina oleh mereka yang merasa memiliki segalanya, padahal harta dan tahta hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Ingatlah, dua orang yang terzalimi tidak memiliki penghalang langsung menuju Sang Pencipta. Fahri dan Ibu Ratna kehilangan segalanya bukan karena takdir yang kejam, tapi karena mereka telah membuang keberkahan yang ada di depan mata mereka sendiri. Mereka membuang surga demi mengejar fata morgana dunia. Dan bagi Aisyah, keikhlasannya melepaskan masa lalu adalah kunci yang membuka pintu kemuliaan yang lebih tinggi. Jika kisah ini menyentuh sudut terdalam hati kalian, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Ketuk tombol like sebagai bentuk dukungan bagi seluruh wanita tangguh dan ibu hebat di luar sana yang sedang berjuang demi buah hatinya. Tulis di kolom komentar, apa satu kalimat yang ingin kalian sampaikan jika kalian berada di posisi Aisyah saat melihat mantan suaminya bersujud meminta maaf? Kami ingin mendengar isi hati kalian. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi kanal Cerita Setengah Sadar. Karena di sini, kita belajar tentang hidup, tentang luka, dan tentang bagaimana cara bangkit menjadi pemenang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Ingatlah, badai sehebat apapun pasti akan berlalu, dan pelangi kesabaran akan selalu menanti di ujung jalan. Sampai jumpa di kisah bermakna selanjutnya. Tetaplah sadar, meski dunia seringkali membuat kita tak berdaya.